Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini kita diramaikan dengan isu-isu, bukan hanya isu sebenarnya, tetapi lebih tepatnya adalah kejadian kemanusiaan yang sangat luar biasa, biadab dan keji, yaitu pemenggalan kepala, pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang mengatasnamakan agama dan perusakan terhadap 4 orang di Sigi, Sulawesi Tengah. Kejadian yang menurut kami sangat keji dan sangat biadab. Ini kejadian yang sungguh luar biasa terjadi di Indonesia. Dan sampai hari ini tidak banyak yang mengutuk kejadian tersebut. Hanya beberapa saja yang mengutuk. Bahkan pemerintah atas nama Menko Polhukam saja yang melakukan kutukan keras terhadap kejadian ini. Dan perintah untuk melakukan penangkapan dan pemburuan terhadap para pelaku. Kami dari Caruban Nusantara sudah melakukan kajian cukup lama sebenarnya tentang kelompok-kelompok teroris dan di mana saja. Pelaku dari tindakan kejadian yang terjadi di Sigri itu media sudah menyampaikan, termasuk beberapa pihak keamanan aparat juga menyampaikan bahwa mereka adalah Mujahidin Indonesia Timur yang biasa disingkat dengan MIT. MIT sendiri adalah kelompok militan Islam yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso dan bagian selatan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah di Indonesia. Jadi sangat tepat misalnya ketika MIT ini dianggap sebagai pelaku pembantaian, pemutilasian, pemotongan kepala, pembunuhan yang dilakukan terhadap masyarakat di sana. Kelompok ini biasanya melakukan aksi teror di daerah Sulawesi Tengah, tetapi mereka juga melakukan ancaman untuk menyerang target mereka di seluruh Indonesia. Beberapa aksi teror MIT biasanya memakan korban jiwa, dan sudah sangat banyak aksi teror ini dilakukan oleh MIT. Misalnya ya, kalau kita mau tahu, dari tahun 2011 MIT itu sudah melakukan tahun 2011, tepatnya tanggal 25 Mei 2011, 3 polisi yang berjaga di depan BCA Palu, Jalan Emi Sailan, Palu Selatan, Kota Palu, diberondong kelompok misterius. Akibat penembakan itu 2 polisi, yakni Bribda Irbar dan Bribda Yudhistira tewas. Itu tahun 2011. Tahun 2012, MIT juga meledakkan bom di Desa Karuwolembu, Kabupaten Morowali. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian 2012 sangat banyak, ada beberapa kejadian, ada 8 kejadian, mulai bulan September, Oktober, November, bahkan Desember, tanggal 25 Desember juga terjadi kejadian teroris yang dilakukan oleh MIT. 2013 mereka melakukan 2 tindakan lagi, melemparkan bom molotov. Kemudian 2014 juga mereka melakukan tindakan terorismenya lagi. 2015 juga mereka melakukan, cukup banyak juga mereka melakukan dari bulan Januari, Agustus, September sampai November. Tahun 2016 juga mereka melakukan hal yang sama. Jadi hampir setiap tahun mereka terus melakukan untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada dunia, kepada publik, bahwa kelompok MIT yang tergabung di ISIS ini masih ada dan masih eksis. Dan terakhir tahun 2020 ini pada bulan November terjadi pemotongan kepala, pembunuhan 4 orang, dan kepalanya dipisah kemudian dibakar, yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Target MIT itu ya betul, karena teroris ini mempunyai target. Ada namanya target dekat dan target jauh. Tentu mereka memiliki target ini sesuai dengan definisi yang mereka buat. Target pertama tentu adalah aparat keamanan yang dianggap oleh mereka sebagai tauhid, karena mereka melakukan balas dendam. Teman-teman mereka banyak yang ditangkap, bahkan ditembak mati dalam tindakan
penangkapan karena melakukan perlawanan misalnya, dan mengkhawatirkan takut terjadi kerusuhan atau takut terjadi mereka melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Jadi mereka memiliki target sangat serius, yaitu aparat keamanan. Itu target dekat mereka. Target jauh adalah masyarakat secara umum tidak akan melihat agamanya apapun. Masyarakat secara umum ini menjadi target jauh mereka. Kenapa? Karena mereka dianggap membantu aparat keamanan, membantu negara, atau bahkan mereka hanya ingin menunjukkan kepada publik dan kepada dunia bahwa mereka masih dan terus akan melakukan aksi-aksi mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Mujahidin Indonesia Timur ini bertujuan untuk menegakkan khilafah Islamiyah seperti yang diagungkan atau didengungkan atau diperjuangkan oleh Islamic State Iraq and Syria. Karena MIT ini berbaiat kepada ISIS, kepada Abu Bakar al-Baghdadi, sehingga MIT ini memang secara serius ingin menjadikan Poso dan wilayah di Sulawesi Tengah ini menjadi wilayah yang berdiri khilafah Islamiyah seperti di Filipina, di Marawi, atau di Timur Tengah, di Irak dan di Syria. Mereka juga memberikan sinyal kepada dunia, terutama adalah para jaringan mujahidin atau jaringan terorisme internasional, untuk menyatakan bahwa ada medan jihad baru, medan pertempuran baru, yaitu di Poso. Dan ini mereka terus lakukan. Kita menemukan sudah ada pernyataan resmi dari media ISIS bahwa apa yang dilakukan oleh MIT di Sigi ini dengan melakukan pembunuhan 4 orang itu dinyatakan adalah bagian dari penegakan khilafah Islamiyah. Itu yang dinyatakan oleh ISIS. Amak Group yang membuat media ini sudah dilansir dengan menggunakan bahasa Arab dan sudah dinyatakan dengan jelas bahwa mereka yang bertanggung jawab dan mereka memberikan pesan kepada dunia, termasuk kepada kelompok-kelompok lain, bahwa pesannya adalah mereka masih ada, mereka membutuhkan logistik, mereka membutuhkan biaya, mereka membutuhkan senjata untuk terus berjuang di Poso untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, ini ancaman yang sangat serius yang terjadi di Indonesia, terutama di daerah Palu, di daerah Sulawesi Tengah. Tentu adalah kelompok mereka secara umum. Karena MIT ini tergabung dalam ISIS, di ISIS sendiri banyak sekali faksi, banyak sekali kelompok yang bergabung di dalamnya. Selain MIT ada namanya MIB, Mujahidin Indonesia Barat, yang memang bertugas atau mendapatkan tugas. MIB ini adalah melakukan pengumpulan dana untuk perjuangan yang dilakukan oleh MIT. Maka MIB ini adalah organisasi teroris yang tugasnya adalah melakukan pengumpulan dana. Nah, apa yang dilakukan di Sigi ini juga sebenarnya memberikan pesan kepada MIB bahwa MIT membutuhkan dana dan segera untuk dikirimkan. Selain dana tentu butuh terhadap sumber daya manusia, mengirimkan orang, mengirimkan logistik, senjata, maupun mengirimkan uang untuk melakukan perjuangan menurut mereka. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dukungan-dukungan yang diharapkan adalah selain dukungan semangat, tentu juga ada dukungan yang diberikan oleh kelompok-kelompok lain selain MIB. Jaringan teroris ISIS ini juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia atau orang-orang yang akan berjuang di sana menurut versi mereka. Nah, bagaimana? Apakah mereka sudah melakukan upaya pengumpulan uang? Sudah. Kami melakukan kajian cukup lama dan kami menemukan beberapa ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dikenal BMT di beberapa daerah yang sedang melakukan pengumpulan uang. Covernya adalah BMT dan mereka sudah mengeluarkan fatwa bahwa uang yang dikumpulkan ini untuk fisabilillah. Tetapi mereka merubah makna fisabilillah ini bukan lagi orang yang menuntut ilmu, tetapi orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah orang yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Jadi ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh mereka.
Ya, ini sebenarnya juga memberikan semangat kepada kelompok-kelompok teror lain yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini, termasuk di dunia, bahwa mereka harus atau mereka memberikan pesan bahwa mari kita bersama-sama melakukan tindakan terorisme dimanapun kalian berada. Seperti yang dikeluarkan fatwanya oleh ISIS bahwa kalau kalian tidak bisa datang dan bergabung untuk menegakkan khilafah Islamiyah di Syria, di Irak dan di Syria, maka kalian berjuang di jalan Allah, menurut mereka ini di daerah masing-masing dengan menggunakan senjata yang kalian miliki apa saja. Seruan ini sudah dilakukan cukup lama oleh juru bicaranya dulu namanya Al-Adnani, yang kemudian juga sudah tewas dibom oleh Amerika. Kita harus tahu sebenarnya genealogi dari kelompok teror yang ada di Indonesia. Kelompok teror di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama adalah JAD, Jamaah Ansarud Daulah, atau kita biasa menyebutnya sebagai ISIS. Dan yang kedua adalah Jamaah Islamiyah, atau kita bisa menyebutnya Al-Qaeda. Mereka tidak pernah bersatu, bahkan kadang-kadang mereka saling mengkafirkan dan berperang antar mereka. Walaupun tidak secara fisik, tetapi secara narasi mereka saling menuduh bahwa mana mereka paling benar dan yang lain salah. Ini terjadi di kelompok teroris. Nah, Majelis Mujahidin Indonesia dan Jamaah Islamiyah sudah mengeluarkan fatwa juga bahwa sekarang jihadnya bukan lagi jihad qital atau jihad membunuh, tetapi perjuangan mereka adalah perjuangan jihad kalam atau perjuangan kalimah, atau lebih tepatnya adalah politik. Jadi kondisi politik Indonesia yang seperti ini salah satu yang menumpangi politik identitas adalah para kelompok jihadis yang sudah beralih perjuangannya tidak lagi melakukan jihad qital tetapi beralih ke jihad kalam. Nah, ini karena mereka sudah mengeluarkan fatwa. Siapa mereka? Mereka ada Majelis Mujahidin Indonesia dan Jamaah Islamiyah. Bagaimana bentuknya? Mereka sudah sangat tertutup dan sangat susah untuk dideteksi oleh orang umum. Tetapi aparat keamanan tentu paham dengan mereka dan sangat mengetahui bagaimana detail mereka. Belakangan kita tahu bahwa beberapa orang Jamaah Islamiyah ditangkap oleh aparat keamanan. Terakhir di Lampung misalnya, ada salah seorang tokoh murid dari Dr. Azhari, Nurdin Amtop, itu ditangkap di Solo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan kita juga mengetahui akhir-akhir ini misalnya ada kegiatan yang menurut saya sangat provokatif. Pertama, pidatonya HRS yang sempat viral di dunia maya, bahwa siapa yang menghina Rasulullah dan menghina Islam maka boleh dipenggal kepalanya, atau bahasanya jangan soal memenggal kepala. Kemudian yang terakhir adalah azan yang dilakukan oleh mereka. Kami mendapat informasi bahwa azan itu dikumandangkan oleh beberapa orang yang ada di Indonesia dengan mengganti hayalah sholat, ajakan untuk mengerjakan sholat, dengan hayalah jihad atau mengajak untuk berjihad. Tapi kita juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang mengajak jihad dengan seruan di azan ini sebenarnya bukan seruan yang sungguh-sungguh, karena orang ketika berhadapan dengan fakta sesungguhnya untuk membunuh orang lain atau melawan aparat keamanan, itu sebenarnya ini dugaan kami di sini adalah bahwa ini hanya sekedar bergening atau menakut-nakuti saja. Tetapi faktanya mereka tidak mungkin akan berani melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh para teroris.
Saya tidak tahu kalau mereka melakukan secara baik ya. Mungkin aparat keamanan bisa melihat dan bisa menilai tindakan seperti ini tindakan yang apakah sudah melanggar hukum, memprovokasi dan lain-lainnya, dan tentu harus ditindak secara jelas secara hukum tindakan-tindakan seperti ini karena memprovokasi. Dan barangkali ini yang bisa kami sampaikan tentang apa yang terjadi di Sigi dan kondisi terakhir perkembangan isu agama dan politik identitas yang terjadi di Indonesia. Kita tentu berharap agar pemerintah bersikap tegas terhadap para kelompok yang ingin mengganti dan merubah negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ideologi lain, dan kita juga meminta agar aparat bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang memprovokasi. Bahkan kita meminta aparat untuk menindak tegas agar mereka yang melakukan pembunuhan secara biadab terhadap saudara kita walaupun berbeda agama untuk segera ditindak dan dibumi hanguskan dari Indonesia. Sahabat-sahabat yang mau menikmati dan membaca bagaimana apa itu MIT, apa yang dilakukan oleh MIT, sahabat-sahabat bisa membaca di website kami Caruban Nusantara. Juga bisa melihat di YouTube kami profil-profil kelompok teror yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam.